A. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama juga merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. B. Unsur-unsur agama. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Berikut 7 unsur agama. Yang pertama, unsur akidah sebagai fundamen dan penentu arah. Yang kedua, unsur ibadah. Ibadah ada 2. Yang pertama ada ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu ibadah umum seperti aktivitas yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, unsur akhlak. Mencontoh Nabi yang menjadi suri tauladan akhlak mulia. Yang keempat, unsur ukhuwah, persaudaraan yang diikat oleh akidah Islamiyah. Yang keempat, unsur ekonomi, sebagai kelengkapan dan pendukung dalam kehidupan. Yang keenam, unsur jihad. Tidak hanya identik dengan perang, tetapi menggunakan potensi yang dimiliki, baik diri, ilmu, maupun harta untuk agama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, unsur persatuan, demi melahirkan kekuatan yang kokoh. C. Kebutuhan manusia terhadap agama. Yang pertama, latar belakang fitrah manusia. Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Manusia dan Agama, Murtada Mutahari mengatakan bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali alaihissalam menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Pada hakikatnya, potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tantangan manusia. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa, upaya-upaya yang secara sengaja berupaya untuk memalingkan manusia dari Tuhan. D. Fungsi agama secara umum. Yang pertama adalah edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Yang kedua, penyelamat. Agama yang hadir membawa keselamatan di dunia, di 2 alam, yaitu di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, pendamai. Dengan agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah yang ada pada dirinya akan hilang ketika seseorang tersebut menebus dosanya dengan cara bertaubat. Kemudian B. Fungsi agama menurut Islam. 1. Islam sebagai tuntunan. Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlakul karimah atau perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Yang kedua, Islam sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan. Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan batin, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus atau al-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dalam kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas 77. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.